Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebagian orang yang hobinya mengoleksi pusaka. Ada yang mereka menyimpan pusaka itu karena senang ada nilai seninya. Ada yang mereka merawat pusaka itu meyakini bahwasanya pusakanya itu bisa memberikan manfaat. Nah, ini yang berbahaya, akan bisa terjerumus pada kesyirikan. Ada yang meyakini bahwasanya pusakanya itu untuk kekayaan. Ada yang meyakini pusakanya itu untuk jabatan, untuk keselamatan, sehingga dijual dengan harga yang fantastis. Pusaka kekayaan bisa 200 juta mungkin, atau mencapai 1 miliar. Akan tetapi anehnya, yang merawat pusaka itu sudah bertahun-tahun masih miskin. Nah, ini kan bagaimana ceritanya? Katanya dia punya pusaka, dia jual dengan harga 1 miliar. Ini untuk kekayaan. Padahal dia sendiri miskin. Ini kan nggak ketemu akal. Akan tetapi banyak orang yang tidak sadar bahwasanya kita semua ini punya pusaka yang sangat luar biasa. Semua punya pusaka. Pusaka itu adalah sholat. Kalau mereka bangga dengan pusakanya, pusaka saya ini saya ambil dari tengah lautan. 7 hari 7 malam saya berada di sana baru dapat. Ada yang mengambil dengan bangganya, saya mengambil pusaka saya ini bertapa di Gunung Lawu. Tapi ketahuilah, sholat ini diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan proses yang sangat luar biasa, melewati 7 lapis langit ditembus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para astronot itu kalau mau ke angkasa, mereka menyiapkan ilmunya, latihannya bertahun-tahun, sekolahnya lama, biayanya mahal, modalnya besar. Itu pun tidak sampai bisa menembus langit yang pertama, nggak bisa. Tapi sholat yang kita laksanakan ini merupakan sholat pusaka yang sangat-sangat luar biasa, yang hendaknya kita merawatnya, kita menjaganya. Di dalam sholat terkandung banyak hikmah, banyak manfaat. Di dalamnya bukan cuman sedikit, tidak ada kerejekian, ada derajat, ada keselamatan, bermacam-macam. Ada kewibawaan, ada kasih sayang, mahabbah, dicintai banyak orang. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Warfa'ni itu adalah derajat. Warzuqni, kerezekian. Wahdini wa'afini, keselamatan. Wa'fu anni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi banyak orang tidak sadar bahwa dia itu punya pusaka yang sangat luar biasa sekali. Pusaka itu adalah sholat yang dia tidak mau merawatnya. Andaikan dia bisa merawat sholatnya, maka dia akan menuai keberuntungan di dalam kehidupannya. Kita lihat itu para ulama yang benar-benar mereka menegakkan sholat. Bukan cuma melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Melaksanakan sholat di dalam masjid, menegakkan sholat di luar masjid. Melaksanakan sholat dengan ruku dan sujud di dalam masjid. Menegakkan sholat di luar masjid. Di dalam sholat banyak pelajaran. Di dalam sholat kita diperintahkan untuk membersihkan jiwa, membersihkan pakaian dari najis, membersihkan diri kita dari hadas. Artinya apa? Seorang muslim itu di luar masjid, di dalam kehidupan, di dalam lingkungannya, dia harus menciptakan kebersihan. Kebersihan rumahnya, kebersihan lingkungannya. Jangan orang muslim malah kotor. Kalah dengan negara-negara kafir, kalah dengan orang-orang kafir, mereka tertib. Buang sampah sedikit saja didenda, penjara 5 tahun. Denda.
500 juta. Ketat mereka. Kita diajarkan sholat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwarisi sholat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan satu, kebersihan. Hendaknya kita mencerminkan sebagai pelaku sholat untuk selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, di dalam sholat kita diperintahkan untuk lurus shofnya, rapatkan shofnya tanpa harus menginjak kaki temannya. Ini adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita sebagai orang beriman, orang Muslim harus bersatu, satu shaf. Meskipun di tengah-tengah perbedaan, berbagai macam perbedaan, jangan sampai membuat kita terpecah belah. Apapun partainya, apapun madhabnya, kalau Anda beriman kepada Allah, harus satu shaf, bersatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sholat kita dilarang untuk mengganggu orang lain. Apapun madhabnya, bermacam-macam perbedaan. Ada yang Syafi'iyah, ada yang Hambaliyah, ada yang Hanafi. Akan tetapi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Apabila kalian itu melihat banyak perbedaan-perbedaan macam-macam, fa'alaikum bisawadil a'dham, maka ikutilah yang mayoritas. Dalam satu masjid Syafi'iyah, ya jangan beda sendiri, makruh hukumnya. Harus ngikut. Meskipun dia berbeda sah, tapi itu hukumnya makruh. Dibenci. Mau kita dibenci sama Allah? Nggak mau. Keluar dari perbedaan, hukumnya sunnah. Kalau di sini Syafi'iyah, ikut Syafi'iyah. Di luar sana Hambali, ikut Hambali. Bukannya pelin-pelan, tapi menjaga persatuan untuk keluar dari perbedaan-perbedaan yang di situ akan mengacaukan umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sholat kita diperintahkan untuk sujud, untuk ruku. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk tawadhu, untuk merendah, hilangkan kesombongan. Kepala yang kita junjung, yang kita jaga. Kalau ada orang disentuh kepalanya dia gak terima, karena ini adalah bagian tubuh yang paling mulia. Tetapi di dalam sholat kita letakkan di tempat yang paling rendah. Artinya apa? Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kehidupan hendaknya pelaku sholat dia harus rendah diri, meninggalkan kesombongan-kesombongan. Yang kesombongan itu akan membinasakannya. Gak ada orang yang suka dengan orang yang sombong, nggak ada. Di masyarakat ada orang kaya sombong, banyak dibenci. Di masyarakat ada orang alim tapi sombong, dibenci orang. Dibenci manusia dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat kita diperintahkan untuk salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya apa? Menyebarkan perdamaian. Orang beriman yang menjalankan sholat, melaksanakan sholat, menegakkan sholat, hendaknya di mana saja dia selalu menebarkan perdamaian. Bukan malah adanya dia menimbulkan pertikaian. Ya, itu bukan contoh dari orang yang beriman. Orang yang benar-benar menegakkan sholatnya, sebagaimana para ulama-ulama itu, mereka bukan cuman hanya melaksanakan sholat, tapi benar-benar menegakkan sholat sehingga mereka meraih keuntungan dunia dan akhirat. Mereka punya keilmuan, mereka punya kewibawaan, mereka punya rezeki, komplit semuanya. Mereka punya keselamatan. Itu adalah pusaka sholat yang benar-benar mereka rawat. Kita pun punya semuanya. Jadi pusaka kita itu bukan yang berbentuk pusaka itu, bukan, tetapi pusaka yang menyatu dengan diri kita, mendarah daging dengan diri kita. Pusaka itu adalah sholat. Andaikan seseorang itu menjaga pusaka tersebut, menjaga sholatnya dengan benar, menegakkan sholatnya dengan benar, menyatukan dirinya dengan sholatnya, mendarah daging, maka dia akan mempunyai keselamatan, kerezekian, kewibawaan, mahabbah, dicintai makhluk dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholat dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.